Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Daniati, NIM 857528069. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Terbuka UPBJJ Bandung, program studi S1 PGSD. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA mengenai ekosistem darat untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD PDGK 4107. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat tulis, tabel pengamatan, HP sebagai barometer, dan alam sekitar. Perlu diketahui bahwa ekosistem sendiri merupakan hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang hidup di ekosistem tersebut, sedangkan komponen abiotik meliputi udara, air, dan tanah. Secara umum, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat dibedakan menjadi ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai ekosistem darat alami, yaitu hutan. Berikut komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di dalam hutan, antara lain suhu udaranya mencapai 28 derajat Celcius, cahaya mataharinya cerah sedikit berawan, bebatuan yang ada di sekitarnya kering tidak berlumut, anginnya semilir, dan tanahnya merupakan jenis tanah gambut dan subur. Untuk ekosistem darat alami, di sini ada pohon cengkeh. Saya juga menemukan pohon melinjo. Di sini saya menemukan pohon durian. Saya juga menemukan pohon pete. Saya juga menemukan pohon bambu. Nah, di sini saya menemukan pohon manggis. Saya juga menemukan pohon mahoni. Ada juga pohon jambu. Dan saya juga menemukan pohon akor. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, ada beberapa tanaman yang membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Setelah mengamati komponen abiotik yang ada di dalam hutan, sekarang kita akan mengamati juga komponen biotik yang ada di dalam hutan. Untuk ekosistem darat alami, saya di sini menemukan belalang yang berperan sebagai konsumen yang ada di dalam hutan. Di sini saya juga menemukan kupu-kupu yang sedang hinggap di daun bambu. Saya juga menemukan siput atau keong beracun. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah organisme atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Di ekosistem hutan, di sini saya menemukan jamur beracun. Selain itu, saya juga menemukan cacing tanah.
Setelah mengamati ekosistem darat alami yaitu hutan, sekarang kita akan melanjutkan untuk mengamati ekosistem darat buatan yaitu sawah. Berikut komponen abiotik yang akan kita amati. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya di sini sangat terik, suhunya mencapai 28 derajat Celcius. Tanahnya lembab, cenderung berair, anginnya cukup semilir dan kondisi airnya cukup, tidak terlalu banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah yaitu sebagai berikut. Di ekosistem darat buatan terdapat tanaman talas, di sini saya juga menemukan pohon pete. Saya juga menemukan pohon kersen. Saya juga menemukan tanaman serai. Saya juga menemukan bunga mawar. Di sini saya juga menemukan tanaman paku yang menempel pada pohon aren. Di ekosistem darat buatan ada tanaman cabai. Ada juga pohon pisang. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Berikut jenis-jenis hewan yang ada di sawah yang saya temukan. Saya menemukan kumbang di daun kedongdong. Di sini saya menemukan ulat di tanaman padi. Di sini saya menemukan capung. Saya juga menemukan belalang. Selain itu, saya juga menemukan adanya burung di tanaman padi. Di sini saya juga menemukan adanya kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik lainnya. Mereka juga membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer yang ditemukan di sawah adalah cacing dan jamur. Kesimpulan dari pengamatan hari ini, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, pada hutan dan sawah yaitu terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan komponen abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian praktikum IPA sesi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.